Iya, kayaknya sudah cukup. Nanti di hari Rabu sama Kamisnya juga mengikuti seperti itu. Begitu ya. Cukup jelas atau ada yang masih ditanyakan tentang mekanisme PKPA-nya? Insya Allah sampun Ibu. Oke, baik, saya akan langsung mulai untuk materi. Oh ya, nanti materinya akan disampaikan oleh dua orang. Saya Ratri, saya penanggung jawab pengelolaan obat dan BMHP di instalasi farmasi. Kalau nanti siangnya akan diisi oleh Bu Jena. Bu Jena itu penanggung jawab pengelolaan vaksin di Dinas Kesehatan. Jadi nanti kami berdua akan bergantian memberikan materi. Saya pagi akan ngasih dua materi. Kalau nanti Bu Jena akan ngasihnya sekitar jam 1 siang untuk materi vaksin dan ada materi lain Sipnap Simona juga. Seperti itu. Kalau pagi ini Bu Jena juga masih berhalangan untuk hadir karena masih harus visitasi ke rumah sakit. Jadi saya langsung isi ya, izin share screen. Ini bisa dinyalakan dulu sharingnya, jadiin co-host. Mungkin saya belum bisa untuk sharing. Sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Um, jadi ini materi pertama dari saya yaitu kita bahas dulu tentang Dinas Kesehatan. Ini gambaran umum Kota Malang seperti ini. Kota Malang nggak terlalu luas sebenarnya dari segi luas wilayah. Kita hanya terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowaru. Untuk di Kota Malang sendiri itu ada 16 puskesmas dan 33 puskesmas pembantu. Jadi untuk puskesmas pembantu sendiri itu nanti ada di bawahnya puskesmas ya, puskesmas induknya. Tetapi tidak semua puskesmas di Kota Malang ini punya puskesmas pembantu. Jadi ada dua puskesmas yang nggak punya puskesmas pembantu gitu. Nah, yang 33 ini tersebar di 14 puskesmas lainnya, tergantung dari besaran luas wilayah yang diampu oleh puskesmas tersebut. Lalu untuk fasilitas kesehatan yang lain itu ada sekitar 26 rumah sakit dan 115 klinik. Untuk 26 rumah sakit ini ada yang punyanya Pemprov, pemerintah provinsi yaitu RSSA, terus ada yang punyanya TNI Polri, dan juga ada yang punya pemerintah kota sendiri yaitu adalah RSUD Kota Malang. Itu tempatnya di daerah Arjowinangun. Nah, ini adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Malang. Jadi kami dikepalai oleh Kepala Dinas Kesehatan yang membawahi satu sekretariat dan 4 bidang.
Oh ya, untuk sekretariat sendiri dipimpin oleh sekretaris dinas, untuk bidang-bidang juga dipimpin oleh kepala bidang. Nah, ini saya beri overview tusinya itu apa aja. Untuk sekretariat sendiri membawahi 3 subbagian. Yang pertama itu eh, adalah subbagian perencanaan. Untuk sebagian perencanaan sendiri itu pekerjaannya adalah menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana kerja apa aja yang akan dilakukan Dinas Kesehatan secara periodik atau tahunan juga bisa, rencana kerja, program, terus kegiatan, dan juga soal anggaran. Mau dapat anggaran berapa nanti misalkan di tahun depan, atau bahkan 2027 itu biasanya sudah dibicarakan juga anggarannya di tahun ini. Gitu. Jadi nggak yang mendadak yang ngomongin anggaran itu. Terus untuk yang selanjutnya itu ada subbagian keuangan. Kalau untuk subbagian keuangan sendiri, tugas dan fungsinya adalah melakukan penyiapan bahan administrasi di sektor keuangan. Seperti misalkan pajak, terus habis itu gaji karyawan, ataupun pencairan anggaran dari kegiatan yang sudah dilakukan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kami di farmasi ini ada kegiatan untuk melakukan pengadaan obat, ya nanti untuk pencairan anggarannya itu dilakukan di bagian keuangan. Termasuk juga kalau misalkan untuk penghitungan pajak dari karyawan dinas itu biasanya juga dihitungkan dari subbagian keuangan ini. Lalu untuk yang ketiga itu ada subbagian umum dan kepegawaian. Kalau untuk subbagian umum kepegawaian ini itu melakukan administrasi yang sifatnya itu umum, seperti misalkan ketata usahaan, terus habis itu kehumasan, terus rumah tangga di intra dinas kesehatan sendiri seperti apa. Lalu juga eh, pemenuhan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan oleh eh, dinas untuk menunjang kegiatannya, misalkan pengadaan AC, mobil, atau pembangunan gedung. Bila diperlukan itu nanti itu masuknya ke subbagian umum dan kepegawaian, termasuk juga kalau misalkan untuk kenaikan apa namanya kenaikan pangkat maupun golongan dari PNS yang ada di Dinas Kesehatan, yaitu nanti mengurusnya juga lewat subbagian umum dan kepegawaian. Kalau misalkan nanti ini tadi ada kegiatan PKPA seperti ini dari universitas-universitas yang ada di Kota Malang, itu biasanya suratnya juga nggak langsung ke bidang farmasi ya, tapi harus masuk dulu ke umum. Jadi nanti dari umum akan diteruskan ke bidang itu. Terus ada 4 bidang. Untuk yang bidang pertama itu adalah bidang pelayanan kesehatan atau biasanya kita sebut Yankes. Nah, untuk Yankes ini sendiri itu tugasnya adalah untuk melaksanakan program maupun kegiatan di bidang pembinaan maupun pengawasan fasilitas kesehatan primer, fasilitas kesehatan rujukan maupun akreditasinya. Jadi kalau akreditasi bukan berarti akreditasi yang melakukan dari dinas kesehatan, enggak, cuman pembinaan dan pengawasannya aja. Oh ya, sama apa namanya pelayanan kesehatan tradisional juga. Jadi primer, rujukan sama tradisional itu pembinaan maupun pengawasannya ada di Yankes. Nah, oh iya, untuk yang kolom ijo-ijo di bawahnya bidang itu kan tertulisnya seksi ya. Kalau sekarang itu namanya adalah subsubstansi. Jadi ini yang seksi-seksi di bagan ini itu seharusnya adalah sudah diganti menjadi subsubstansi. Gitu. Nah, untuk di bidang Yankes, subsubstansi yang pertama ada subsubstansi pelayanan kesehatan primer.
Kegiatannya, pekerjaannya adalah melakukan pembinaan maupun pengawasan di fasilitas kesehatan primer ya. Contohnya adalah puskesmas, terus klinik-klinik yang Pratama. Jadi klinik Pratama ini yang memang melakukan pelayanan kesehatan dasar itu, maupun laboratorium laboratorium yang klinik Pratama itu dan juga optik. Tapi kayaknya kalau optik nggak terlalu, saya kurang tahu sampai sekarang masih dipegang oleh bidang Yankes apa enggak. Tapi kalau di perwalnya sih masih, gitu ya. Terus juga untuk pembinaan akreditasi puskesmas maupun fasilitas kesehatan primer lain itu dibina di Yankes gitu. Terus untuk yang kedua ada subsubstansi pelayanan kesehatan rujukan. Jadi subsubstansi pelayanan kesehatan rujukan ini juga melakukan pembinaan maupun pengawasan fasilitas kesehatan yang setingkat di atasnya primer, yaitu yang rujukan. Contoh rumah sakit atau klinik utama. Jadi klinik utama ini yang memang melakukan pelayanan yang sifatnya spesialistik. Contoh kalau klinik utama di Kota Malang itu kemarin ada yang menangani terapi paliatif. Tuh, itu ada di Kota Malang. Jadi contohnya seperti itu. Sifatnya spesialistik, tidak mendasar seperti klinik Pratama, itu ya contohnya. Dan juga dia melakukan atau menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan di sektor kegawat daruratan, terus habis itu tanggap bencana juga, maupun kalau misalkan nanti ada krisis kesehatan, itu nanti yang menangani adalah substansi pelayanan kesehatan rujukan. Dan juga di substansi pelayanan kesehatan rujukan ini di bawahnya itu ada satu bagian yang namanya PSC 119. Jadi kalau untuk PSC 119 ini biasanya sih menangani kondisi gawat darurat. Misalnya ya di Kota Malang ini terjadi ada di jalannya ada kecelakaan, atau di sekitar rumah atau kos-kosan kalian ini ada seseorang yang membutuhkan tindakan medis segera gitu. Nah, ini bisa menghubungi 119 itu untuk mendapatkan ambulans dan nanti bisa mendapatkan pertolongan medis pertama yang nantinya misalkan kalau perlu penanganan lebih lanjut akan diteruskan ke rumah sakit. Kalau misalkan ada kecelakaan, telepon 119, ambulan datang, nanti ada tim medisnya, nanti bisa dibawa ke rumah sakit terdekat. Gitu. Jadi ya seperti 911-nya Kota Malang gitu ya. Tapi nggak cuma Kota Malang sebenarnya yang punya, di hampir seluruh daerah di Indonesia itu insya Allah sih sudah ada. Cuman ya mungkin eh, kalau di Jawa Timur sendiri memang sudah ada semua. Saya kurang tahu mungkin kalau di Indonesia yang bagian timur atau yang memang daerahnya agak-agak terpencil gitu mungkin belum semua merata. Ya. Terus habis gitu yang substansi ketiga itu ada substansi pelayanan kesehatan tradisional. Kalau untuk Yankestrat ini, Yankestrat itu melakukan pembinaan maupun pengawasan untuk penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional yang sudah memiliki sudah memiliki SIP, gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk penyehat tradisional ini itu juga seharusnya itu mempunyai surat izin prakteknya juga, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada terapis-terapis di panti pijat atau di rumah sehat seperti itu sebaiknya memang si terapisnya memiliki surat izin praktek. Jadi kalau misalkan eh, ada masalah ke depannya, dia juga mendapatkan perlindungan hukum
si pasien ini juga bisa mendapatkan perlindungan hukum gitu. Jadi apa ya? Ya seperti nakes pada umumnya, nakes konvensional pada umumnya gitu. Jadi cuman cuman ini bergeraknya di bidang kesehatan tradisional. Contohnya ya akupunturis, terus terapis, atau ada lagi kalau misalkan kayak praktek yang bekam seperti itu sebaiknya memang ada supervisi prakteknya. Jadi ada yang mengawasi juga ketika misalkan ada masalah ke depannya. Yankes seperti itu, ya kalau untuk Yankes primer dan Yankes rujukan ini itu dua substansi yang juga sering melibatkan farmasi di kegiatannya. Misal seperti hari ini Bu Jena itu melakukan visitasi ke rumah sakit itu karena Bu Jena menjadi tim dari substansi pelayanan kesehatan rujukan untuk melihat kesiapan apakah rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan standar pelayanan di rumah sakit pada umumnya gitu ya. Jadi rumah sakit ini melakukan perpanjangan izin operasionalnya. Nah, itu harus dilihat masing-masing apa namanya? Masing-masing bagian di rumah sakit itu apakah sudah sesuai dengan standar yang seharusnya. Jadi kalau misalnya yang farmasi seperti ini, ya berarti nanti yang akan dilihat adalah instalasi farmasinya, mulai dari SDM-nya, terus sarana prasarananya, habis gitu juga kelengkapan dokumen administrasinya itu akan kita nilai. Nah, misalkan nanti kita diajak oleh substansi pelayanan kesehatan primer, ya berarti nanti kita biasanya akan diajak ke visitasi ke klinik-klinik tersebut. Jadi klinik-klinik akan dilihat apakah sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya dilakukan di klinik itu. Jadi bagian output dari visitasi ini nanti itu akan menghasilkan satu rekomendasi apakah satu fasilitas kesehatan ini mau primer mau rujukan itu nanti bisa mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu gitu. Jadi izinnya yang mengeluarkan bukan Dinas Kesehatan ya, tetapi izinnya yang mengeluarkan adalah dinas lain yaitu Dinas Penanaman Modal eh, dan perizinan terpadu satu pintu. Tapi nanti rekomendasinya eh, dapatnya dari Dinas Kesehatan. Jadi timnya itu nanti tim visitasi ke rumah sakit atau ke klinik itu biasanya ada dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau PTSP dan juga Dinas Kesehatan gitu. Karena secara teknis yang mengerti tentang apa namanya tentang keberlangsungan atau standarnya itu yang tahu itu adalah dinas kesehatan itu didapat rekomendasi dari dinas baru nanti kalau sudah rekomendasinya keluar perizinannya bisa dikeluarkan oleh PTSP itu ya. Terus untuk bidang kedua yaitu bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu juga ada tiga subsubstansi. Yang pertama subsubstansi surveillance dan imunisasi. Kalau untuk subsubstansi surveillance dan imunisasi ini kegiatannya sendiri adalah melakukan perencanaan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan imunisasi, kegiatan pengamatan penyakit mau menular, biasanya sih menular ya, yang yang apa namanya yang diamati. Sorry, bukan menular, yaitu adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi atau PD3I itu. Terus apa namanya menangani juga soal kesehatan haji. Jadi untuk kesehatan jamaah haji yang mau berangkat haji itu kan harus diperiksa dulu kesehatannya. Nah, itu yang menangani nanti adalah di substansi surveillance dan imunisasi. Dan juga melakukan pengumpulan maupun pengolahan data terkait
pengamatan, pencegahan maupun pengendalian penyakit yang bisa terjadi KLB maupun peristiwa yang sifatnya ini massal. Jadi ya contoh kayak kemarin COVID atau juga kemarin yang terakhir itu yang dilakukan monkeypox. Kalau difteri terus-terusan ya kayak difteri, terus habis gitu biasanya sih difteri. Difteri, terus habis gitu yaitu yang terakhir kemarin monkeypox. Cuman alhamdulillahnya di Kota Malang sih belum ada laporan kasus seperti itu. Dan juga ya penyakit-penyakit yang mungkin bersifat itu tadi ada potensi untuk menimbulkan kejadian luar biasa maupun yang sifatnya nanti bisa mewabah secara massal. Terus habis gitu untuk subsubstansi yang kedua yaitu adalah subsubstansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Jadi sudah jelas dari namanya sendiri kegiatannya ya melakukan perencanaan, terus habis itu pengendalian maupun pencegahan penyakit yang sifatnya memang menular, baik menular dari manusia ke manusia maupun menularnya dari eh, hewan ke manusia. Tuh, ya, contohnya ada malaria, terus ada DB, ada HIV, TB, dan lain sebagainya yang sifatnya memang menular. Itu nanti ada di substansi pencegahan dan pengendalian penyakit eh, menular. Nah, substansi yang ketiga ada substansi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan nafsa. Nah, kalau yang ini memang kegiatannya eh, ya yang sifatnya itu tadi di pencegahan maupun pengendalian penyakit yang tidak menular seperti DM, jantung, terus hipertensi dan lain sebagainya. Dan juga di bawahnya juga ada kegiatan yang memang menangani soal kesehatan jiwa. Jadi obat-obatan, sorry, penanganan kasus ODGJ itu juga bisa dilakukan di puskesmas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pasien ODGJ yang membutuhkan pengobatan, itu pengobatannya bisa dilakukan di puskesmas gitu ya. Tapi pengobatannya ya yang memang sifatnya eh, dasar ya, yang memang belum diperlukan untuk rujukan lebih lanjut, misalkan rujukannya ke rumah sakit jiwa seperti itu. Yang dasar-dasar ini masih bisa dilakukan di puskesmas. Dan juga untuk kegiatan di orang-orang yang ketergantungan nafsa. Gitu. Jadi kalau di rumah di Kota Malang sendiri itu sampai sejauh ini masih baru ada satu puskesmas yang bisa melakukan eh, penanganan ketergantungan nafsa ini, yaitu di Puskesmas Kendal Sari. Jadi memang ada di situ ada terapi ruatan metadon. Nah, itu nanti untuk pelaporannya, kegiatannya itu nanti akan diawasi di substansi eh, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan nafsa. Gitu. Selain di puskesmas sih ya yang pasti ada di RSSA ya. Gitu. Cuman kalau yang lingkup pemerintah Kota Malang sendiri itu bisa dilakukan di Puskesmas Kendal Sari itu. Baru satu kalau puskesmasnya memang. Lalu untuk yang bidang ketiga itu ada bidang bidang kesehatan masyarakat. Jadi bidang kesehatan masyarakat ini membawahi tiga substansi juga. Yang pertama ada substansi kesehatan keluarga dan gizi. Kalau untuk eh, kesehatan keluarga dan gizi ini itu melakukan perumusan maupun koordinasi maupun identifikasi permasalahan yang terkait dengan bidang kesehatan keluarga dan gizi. Itu contoh yang paling
seksi sekarang atau paling gampang itu adalah penanganan stunting. Nah, itu ada di bawahnya substansi kesehatan keluarga dan gizi gitu ya. Karena kan memang sifatnya kan kalau stunting itu kan kompleks ya. Berangkatnya dari keluarga nih. Nah, itu biasanya dilihat dulu dari riwayat keluarganya seperti apa, orang tuanya bagaimana, terus si anak ini apa namanya harus ditangani yang seperti apa untuk penanganan kasus stuntingnya. Nah, itu secara holistik dilakukan di substansi kesehatan keluarga dan gizi. Itu gampangnya seperti itu. Nah, untuk substansi kedua itu ada substansi promosi dan pemberdayaan masyarakat atau biasanya kami sebut Promkes. Nah, kalau untuk Promkes sendiri ini itu melakukan eh, identifikasi permasalahan maupun hambatan yang biasanya terjadi pada penanggulangan upaya kegiatan promosi kesehatan masyarakat. Jadi yang memang biasanya melakukan promosi kesehatan di masyarakat itu kebanyakan memang di Promkes. Jadi kalau misalkan yang tadi sudah dilakukan pada penyakitnya, kalau di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ini di bidang penyakitnya memang sudah terjadi penyakitnya. Tapi kalau yang di Kesmas ini ya memang yang promotifnya. Bagaimana caranya kita melakukan eh, apa pencegahan terlebih dahulu. Ya promotifnya itu jangan sampai terjadi penyakitnya. Misalkan ya dari eh, kalau kami itu ada kegiatan kayak podcast atau kegiatan live di Instagram dan lain sebagainya, atau misalkan melibatkan kader-kader di Posyandu, biasanya ada posyandu-posyandu itu melibatkan ibu-ibu kadernya ya. Jadi ibu-ibu kader ini nggak cuman ya menangani si anak kecilnya, enggak. Biasanya kan posyandu identik dengan balita itu, nggak selalu, tapi ada juga posyandu yang memang untuk posyandu lansia, untuk usia produktif dan lain sebagainya itu memang ada. Nah, itu biasanya melibatkan kader eh, dari apa namanya dari Promkes itu. Biasanya di tiap puskesmas itu banyak kadernya. Nah, itu yang menangani adalah Promkes ini. Tuh. Eh, dan juga Promkes ini melakukan pembinaan untuk usaha kesehatan sekolah atau UKS. Terus ada juga poskestren, pos kesehatan pesantren. Jadi di beberapa pesantren itu sudah ada yang membentuk tim kesehatannya sendiri. Jadi ya modelnya kayak PMR-nya gitu ya. PMR-nya tapi ada di lingkungan pesantren. Nah, itu ada yang sudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan melalui substansi Pamungkas. Dan juga kalau yang aktif di kegiatan pramuka, itu di pramuka sendiri ada satu unit khusus, yaitu namanya Saka Bakti Husada. Nah, itu juga dibina oleh Promkes ini untuk bagaimana bisa caranya melakukan pertolongan pertama, misalkan ada eh, apa ada temennya yang jatuh atau gimana, atau misalkan pengelolaan obatnya juga itu kemarin kami juga diundang untuk memberikan materi tentang pengelolaan obatnya. Ya secara sederhana sih yang misalkan ya ED itu yang mana, kalau misalkan obat ED misalkan cuman ditulis bulannya sama tahunnya aja, itu berarti bisa dipakainya kapan sampai kapan ya seperti itu yang pokoknya memang dasar-dasarnya. Nah, itu biasanya diberitahukan. Jadi ada pembinaannya dari situ. Terus yang ketiga ada substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga atau Kesling Kesjawab. Jadi ini melakukan pembinaan maupun pengawasan
di tempat-tempat fasilitas umum. Terus habis itu yang mengelola makanan siap saji, jadi misalkan restoran atau restoran sih biasanya ya, yang siap saji. Terus habis itu melakukan pembinaan, pemantauan maupun pengawasan kesehatan lingkungan. Jadi istilahnya apa? Yang di sanitasinya, sanitasi lingkungannya. Biasanya itu yang dilakukan eh, ada contoh, ada fasilitas kesehatan tuh pembuangan limbahnya seharusnya seperti apa, harus disimpan di mana. Nanti sebelum di apa namanya, sebelum dibawa ke pihak ketiga itu pengolahannya seperti apa. Nah itu pembinaan sama pengawasannya ada di Keslinkes Johor. Jadi jangan sampai eh, apa namanya, limbah medis dari yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan ini itu terbuang dan juga sampai mencemari lingkungan di sekitarnya. Itu tuh kan berbahaya. Nah, itu pembinaan maupun pengawasannya ada di Keslinkes Jaya. Dan untuk yang terakhir adalah bidang kami, yaitu adalah bidang sumber daya manusia, kefarmasian, dan alat kesehatan. Tuh. Nah, untuk bidang kami ada 3 substansi, ada substansi kefarmasian, substansi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan yang terakhir ada substansi sumber daya manusia kesehatan, SDMK. Secara garis besar, kita melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Nah, ini tugas-tugasnya dari kami. Untuk yang pertama, itu kami melakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, monef obat dan PMHP untuk pelayanan kesehatan dasar. Nah, untuk yang tugas pertama ini itu diampu oleh substansi kefarmasian. Batasan kami itu adalah eh, di pelayanan kesehatan dasar, yaitu adalah puskesmas. Karena memang puskesmas kan ada di bawahnya dinas kesehatan ya. Nah, itu kami batasannya melakukan perencanaan maupun pengadaan ini itu di puskesmas saja. Gitu. Untuk yang kedua, ada perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, kalibrasi alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar. Nah, ini yang mengampu adalah substansi alat kesehatan, ya, Alkes. Nah, itu yang mengampu ini. Sama seperti farmasi yang tadi hanya menangani puskesmas, yang di Alkes itu juga hanya menangani puskesmas untuk perencanaan maupun pengadaan alat kesehatannya. Nah, yang ketiga ada pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan dan pendaya gunaan tenaga kesehatan. Ini yang mengampu adalah substansi sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Jadi kalau yang ini cakupannya itu SDMK-nya ya seluruh Kota Malang, ya, yang ada di Kota Malang. Ya, karena pembinaannya, pengawasannya, terus gimana kita meningkatkan mutu tenaga kesehatannya, itu nanti ada di SDMK. Terus yang keempat ada pembinaan pengawasan IRTP. IRTP adalah Industri Rumah Tangga Pangan, PKRT, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, toko alkes, toko obat berizin, apotek, dan IFRS. Nah, kalau untuk IRTP atau Industri Rumah Tangga Pangan ini, itu yang mengampu adalah substansi kefarmasian. Jadi jangan dikira kalau substansi kefarmasian ini hanya kita ngomongin soal obat aja, enggak. Tapi kami juga melakukan pembinaan maupun pengawasan untuk industri rumah tangga pangan. Jadi industri rumah tangga pangan ini yang memang industri skalanya kecil, skala rumah tangga yang memang memproduksi makanan-makanan yang resikonya itu resiko rendah, seperti keripik, terus produksi sambal, produksi abon, dan lain sebagainya. Yang memang dalam proses produksinya itu tidak menggunakan mesin-mesin yang sifatnya otomatis.
gitu ya. Misalkan bikin roti nggak ada sentuhan tangan sama sekali, nah itu nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dikategorikan sebagai industri rumah tangga pangan. Itu berarti nanti perizinannya harus ke BPOM. Contohnya seperti itu, kayak sari roti itu kan nggak mungkin produksinya hanya di skala rumah tangga atau produksinya dilakukan di dapur rumah tangga kan nggak mungkin. Nah itu nanti perizinannya harus melalui BPOM. Tapi kalau untuk yang skala yang rendahan ya, bukan skala rendah nih, maksudnya skala rendah itu perizinannya bisa melalui apa namanya sistem OSS. Nah nanti pembinaan maupun pengawasannya ada di kami, dipegang oleh kami. Jadi kayak kami, saya apoteker, Bujana apoteker, tapi harus bisa menjelaskan tentang bagaimana sih layout yang benar dari apa namanya dari produksi, misalkan produksi keripik. Nah itu layoutnya gimana, mulai dari sortiran bahan baku sampai nanti pengemasannya itu kami harus bisa mm, melakukan pembinaan maupun pengawasan di situ. Jangan sampai si produsen makanan ini, mostly makanan kan memang ya, itu sampai merugikan orang banyak. Karena kan produknya kan dikonsumsi oleh khalayak luas gitu. Jangan sampai menimbulkan masalah kesehatan yang fatal. Kalau untuk PKRT dan toko alkes ini yang mengampu nanti ada di substansi alkes. Kalau untuk toko obat berizin, apotek maupun instalasi farmasi, nanti pembinaan maupun pengawasannya ada di substansi kefarmasian. Terus untuk tugas selanjutnya ada memberikan rekomendasi perizinan apotek maupun toko obat berizin. Nah, nanti perizinannya apotek maupun toko obat berizin, rekomendasinya keluar dari Dinas Kesehatan. Tapi nanti yang mengeluarkan izin sama seperti klinik maupun rumah sakit tadi, yang mengeluarkan izin adalah Dinas Penanaman Modal maupun perizinan terpadu satu pintu atau DPM PTSP gitu ya. Gampang. DPM PTSP. Nanti yang mengeluarkan izin adalah itu, tapi rekomendasinya dapatnya dari Dinas Kesehatan. Terus yang terakhir ada pengawasan sediaan farmasi dan makanan minuman olahan. Nah, untuk yang terakhir ini itu yang mengampu adalah substansi kefarmasian. Ya, biasanya kita tiap tahun melakukan sampling terhadap makanan maupun minuman olahan yang dijual di masyarakat. Kita beli, terus habis itu kita akan ujikan ke laboratorium yang memang bisa melakukan pengujian terhadap makanan tersebut. Jadi pengujiannya yang dilihat apa? Yang dilihat adalah apakah si makanan tersebut mengandung bahan yang berbahaya atau bisa aja terkontaminasi dari yang lain gitu ya. Contoh mungkin terkontaminasi bakteri dan lain sebagainya. Akhirnya bisa menimbulkan masalah yang serius terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi seperti itu. Jadi pengawasannya ada di substansi kefarmasian. Cukup banyak ya yang dilakukan di substansi kefarmasian. Untuk tupoksinya secara garis besar ya sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi ya kita kalau misalkan merencanakan program pasti ada ketentuan perundang-undangan maupun sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kami. Itu. Terus yang kedua ya pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan, pelayanan pengawasan maupun pengendalian kefarmasian dan alat kesehatan. Terus yang ketiga ada perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengenalan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan dasar. Jadi kita melakukan hanya untuk puskesmas. Terus yang terakhir adalah penyiapan bahan pengawasan maupun pengendalian keamanan sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, PKRT, kosmetik maupun makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Gitu. Nah, ini sudah terakhir dari materi pertama. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Insya Allah belum. Belum?
Sudah cukup jelas? Sudah jelas kah? Sudah ya? Nggak ada yang kepo-kepo ya berarti ya. Kalau misalkan sudah cukup jelas ya langsung aja ke materi yang kedua. Hmm, Bentar. Sorry. Mohon maaf Ibu, itu mic-nya masih di mute Ibu. Mohon maaf, mohon maaf. Lanjut ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk materi kedua yaitu adalah instalasi farmasi dinas kesehatan. Jadi secara garis besar kami melakukan pengelolaan obat maupun BMHP di dinas kesehatan ini itu ada dua. Yang pertama adalah obat yang dan BMHP untuk memenuhi kebutuhan di 16 puskesmas Kota Malang. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi saya sebelumnya yang tadi saya sebutkan bahwa kami melakukan perencanaan, pengadaan itu untuk sarana pelayanan kesehatan dasar, yaitu itu adalah di 16 puskesmas Kota Malang. Nah, yang kedua adalah kami melakukan distribusi obat, vaksin, dan BMHP logistik program untuk kebutuhan puskesmas dan fasdiankes lain di Kota Malang. Jadi, untuk yang pertama, perbedaannya apa? Yang perbedaannya adalah kami melakukan perencanaan sampai monitoring evaluasi obat maupun BMHP itu untuk puskesmas, tapi kalau yang bawah itu yang memang dapatnya kita dapat obat maupun BMHP itu yang dari Kementerian Kesehatan untuk kebutuhan program-program. Jadi yang disebut program itu tadi adalah program-program yang memang diampu oleh Dinas Kesehatan. Contohnya programnya nanti ada sih. Jadi yang kita dapat dari Kemenkes itu nanti kita bisa berikan tidak hanya untuk puskesmas, tapi untuk pasienkes lain. Biasanya sih rumah sakit yang memang mengampu juga program uh, dari Kementerian Kesehatan tersebut. Gitu. Eh, Jenis obat yang kami kelola itu yang pertama adalah obat-obatan yang tercantum di formularium nasional. Jadi memang obat-obatan yang kami adakan itu kami akan lihat terlebih dahulu apakah obat-obatan tersebut masuk ke formularium nasional. Jadi formularium nasional itu nanti akan kelihatan tuh
mana aja obat-obatan yang bisa diadakan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, atau mana aja obat-obatan yang bisa diadakan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL. Nah, karena kami apa namanya harus melakukan pemenuhan kebutuhan 16 puskesmas di Kota Malang itu, jadi yang kami adakan obat-obatnya adalah obat-obatan untuk fasilitas kesehatan tingkat primer atau tingkat pertama. Tuh. Nah, nanti coba bisa dilihat sih di formulir nasional nanti ada obat-obatannya apa aja yang harus atau yang bisa diadakan di FKTP. Nanti yang akan kami adakan ya di yang ada di FKTP tersebut. Tidak semua memang, tapi biasanya kan kami lihat terlebih dahulu. Kan kami seleksi ya melalui formulir nasional. Nah, yang kedua, kami juga bisa kok melakukan pengadaan obat itu di luar formularium nasional, asalkan memang obat-obatan tersebut banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pengadaannya disetujui oleh kepala dinas, gitu ya. Contoh obat-obatan di luar formularium nasional yang kami adakan adalah multivitamin, atau contohnya kayak obat batuk gitu ada GG atau guaifenesin, terus ada juga ya, dextromethorphan kayak gitu, itu kami adakan. Nah, kan obat-obatan ini kan nggak masuk ke formularium nasional nih, tapi karena kebutuhannya tinggi di masyarakat, itu akhirnya kami melakukan pengadaan obat-obatan di luar formularium nasional. Nah, yang ketiga adalah obat-obat program. Contohnya adalah TBC, HIV, KIA, obat jiwa, malaria, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk obat program ini kami tidak membeli ya, istilahnya nggak beli, tapi kami hanya mendistribusikan dari Kementerian Kesehatan, terus akan kita distribusikan ke puskesmas maupun fasilitas kesehatan lain yang memang mengampu program tersebut. Jadi misalkan contoh TBC, TBC itu nggak semua, bukan, tidak hanya puskesmas yang menangani program TBC ini, tapi banyak rumah sakit di Kota Malang yang juga melakukan pengobatan TBC. Nah, obatnya dapat dari mana rumah sakit tersebut? Obatnya dapat dari kami, dari pemerintah. Jadi si rumah sakit ini nanti akan melakukan pengambilan obat-obatan TBC ini ke instalasi farmasi. Sama seperti HIV juga seperti itu. HIV ya tidak hanya puskesmas yang menangani atau rumah sakit pemerintah aja yang menangani, enggak. Tapi rumah sakit swasta pun bisa melakukan pelayanan untuk pasien HIV. Nah, nanti obat-obatannya dapat dari instalasi farmasi Dinas Kesehatan. Gitu. Kami akan menyalurkan obat-obatan tersebut ke vaskes tersebut. Ya, tapi vaskes tersebut tidak bisa meminta obat-obatan lain, misalkan paracetamol dan lain sebagainya, itu sudah beda. Karena misalkan paracetamol itu tadi, ya kita hanya sediakan hanya untuk puskesmas. Jadi seperti itu. Nah, untuk jenis BMHP yang dikelola, yang pertama itu kami melakukan pengelolaan BMHP untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Dan yang kedua adalah BMHP untuk kebutuhan program, ya yang menunjang dari program-program yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini kegiatannya secara garis besar, mulai dari perencanaan sampai monef. Nah, untuk perencanaan sendiri, kami tujuannya apa melakukan perencanaan? Yang pertama adalah mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah kebutuhan obat untuk menjamin ketersediaan pada waktu tertentu. Kami kalau di Dinas Kesehatan melakukan perencanaan obat itu untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Ya, jadi eh, tahunan, nggak sampai nggak hitungannya nggak bulanan ya, misalkan untuk 3 bulan ke depan enggak, tapi kita langsung hitung untuk kebutuhan 1 tahun, karena kan memang
kita nggak nyicil belinya kayak apotek, misalkan apotek habis beli ya nggak kayak gitu. Jadi kita langsung hitung untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua adalah meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Yang ketiga adalah kesesuaian dan efisiensi anggaran. Ya, jadi pasti akan kami sesuaikan dengan anggaran yang kami dapatkan untuk pengadaan obat. Tuh, bagaimana caranya kami melakukan perencanaan itu ya dari segi jumlahnya berapa, jenisnya apa, terus habis gitu efektivitas di lapangan seperti apa. Pokoknya jangan sampai anggaran kami itu berlebih kurang untuk memenuhi kebutuhan pengobatan di puskesmas. Itu jangan sampai. Yang keempat adalah memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan, maupun biaya distribusi obat. Jadi, berapa banyak yang mau kita rencanakan, pasti akan kami sesuaikan juga dari kapasitas penyimpanan kami. Kapasitas kami untuk menyimpan itu juga memerlukan biaya. Berapa banyak sih yang harus kita rollingkan? Misalkan obat ini harus segera dikeluarkan. Kalau enggak enggak bisa dikeluarkan akan jadi menumpuk di dalam gudang. Obat-obatan yang misalkan kami harus beli lain gitu ya, yang memang kebutuhannya mungkin juga Cito, akhirnya nggak bisa masuk ketika misalkan obat yang di dalam gudang ini nggak bisa kita keluarkan. Nah, itu harus kita pertimbangkan secara kapasitas penyimpanan kita seperti apa. Nah, itu juga membutuhkan apa ya, perencanaan yang matang. Yang kelima adalah dasar bagi pemerintah dalam merencanakan kebutuhan obat secara nasional untuk mempersiapkan suplai pemenuhan untuk industri farmasi. Jadi maksudnya apa? Rencana kebutuhan obat yang kami buat di tingkat kabupaten kota itu nanti akan dikumpulkan oleh Kemenkes. Nah, Kemenkes nanti akan merekapitulasi, akan mengolah data tersebut, yang akhirnya akan menjadi rencana kebutuhan obat skala nasional. Nah, rencana kebutuhan obat ini nanti itu akan diserahkan ke industri farmasi agar apa? Agar industri farmasi ini nanti dapat melakukan produksi sehingga pemenuhannya bisa tercapai. Gitu ya. Jadi, aspek yang bisa dipertimbangkan juga adalah industri farmasi ini nggak sampai kelebihan produksi. Kalau kelebihan produksi nggak ada yang beli, industri farmasi rugi. Terus juga bisa dilihat juga dari aspek bahan bakunya. Kebanyakan bahan baku kita, bahan baku produksi kita itu kan masih impor dari luar negeri ya, dari Cina, dari India, atau dari Eropa seperti itu. Itu masih banyak yang seperti itu. Nah, untuk arus masuk bahan baku dari luar negeri itu bisa menjadi dasar juga, dasarnya dari rencana kebutuhan ini. Oh, kalau misalkan saya ada rencana kebutuhan obat nasional paracetamol sekitar 150 juta tablet gitu ya. Berarti berapa banyak bahan baku paracetamol atau bahan baku bahan tambahan lain misalkan yang dibutuhkan untuk pembuatan paracetamol ini yang harus dimasukkan ke Indonesia untuk atau agar si produksi paracetamol ini bisa tercapai gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan secara nasional gitu. Jadi pemerintah juga buka arus impornya itu juga ada dasarnya berapa banyaknya. Nah, ini masuk ke perencanaan obat pelayanan kesehatan dasar. Biasanya kami sebut dengan RKU, Rencana Kebutuhan Obat. Biasanya kami lakukan perhitungannya menggunakan metode konsumsi. Nah, metode konsumsi ini kami berdasarkan juga usulan kebutuhan puskesmas. Jadi kami himpun kebutuhan puskesmas, 16 puskesmas di Kota Malang, berapa banyak sih kebutuhannya, konsumsinya bagaimana, berapa banyak yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu. Jadi periode tertentu ya setahun itu berapa banyak.
Nah, itu yang nanti akan kita hitung di perencanaan kebutuhan. Nah, untuk RKO tahun 2025, untuk tahun ini RKO-nya itu sebenarnya sudah kami lakukan perencanaannya di tahun lalu, di tahun 2024. Jadi sudah harus terkirim ke Kementerian Kesehatan pada tanggal 30 April 2024 kemarin. Gitu. Kami kumpulkan, kami kirimkan rencana kebutuhan obat tersebut melalui aplikasi yang namanya Emonef. Jadi Kementerian Kesehatan punya aplikasi Emonef. Nah, kami melakukan perencanaannya melalui aplikasi tersebut. Gitu. Jadi eh, perencanaan di tahun 2025 sudah kami lakukan di 2024 menggunakan data dari mana? Data dari konsumsi tahun 2023. Gitu. Jadi, misalkan untuk tahun 2025 ini, sekarang ini, kami itu melakukan perencanaannya untuk tahun 2026. Pakai datanya yang bisa kami olah, data dari mana? Data dari tahun 2020. Tuh, satu tahun ke belakang. Jadi, perencanaan H plus 1 tahun menggunakan data H-1 tahun. Nah, RKO ini atau rencana kebutuhan obat ini ketika kami upload ke aplikasi Emonef itu nanti akan diverifikasi secara berjenjang. Jadi RKO-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota nanti akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebelum nanti akan diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan. Jadi biar nggak terlalu ada pengendaliannya di situ, nggak yang terlalu banyak, nggak yang terlalu sedikit, itu ya. Nah, ini adalah contoh dari dokumen rencana kebutuhan obat. Jadi dokumen ini itu memang sudah template dari dari Kementerian Kesehatan. Kami sudah langsung download si Excel-nya. Excel-nya ini ada di aplikasi Emonef. Nah, kita nanti akan mengisi di kolom hijau-hijau itu. Hijau-hijau. Nah, untuk yang kolom-kolom putih itu sudah terkunci, udah nggak bisa kita otak-atik lagi. Jadi ya isinya rumus, isinya obat-obatan. Jadi kalau di luar untuk obat-obatannya ini, karena kami adalah lingkupnya untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, jadi obat-obatan yang bisa kami rencanakan ya hanya obat-obatan yang untuk FKTP aja, sesuai dengan Fornasnya. Jadi kalau untuk yang obat-obatan di luar formularium nasional, ya nanti biasanya kami akan membuat sendiri perencanaannya di luar perencanaan ini. Nah, tadi sudah pakai metode konsumsi. Nah, nanti untuk analisisnya, untuk kebutuhan obat ini, kami juga melakukan ABC-VAN. Gitu ya. Jadi nanti bisa dipelajari sendiri ya, ABC-VAN pasti sudah dapat semuanya. Saya yakin apoteker harusnya sudah dapat pengkategorian obat-obatan melalui kategori ABC maupun kategori VAN. Tuh. Akan saya bahas lebih lanjut. Jadi nanti ABC VAN ini nantinya itu akan berpengaruh pada besaran buffer stock, persentase buffer stock. Jadi buffer stocknya tiap obat ini akan berbeda satu sama lain tergantung dari kategorisasi ABC maupun VAN-nya. Kalau misalnya nanti obatnya A, masuknya kategorinya yang VAN adalah V, ya berarti nanti buffernya berapa persen. Kalau misalkan obatnya kategori C, tapi dia masuk ke kategori VAN-nya adalah V, ya berarti nanti buffernya bisa berapa persen. Nah, itu tergantung dari kategorisasinya. Masing-masing obat bisa berbeda. Nah, selain Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang wajib membuat RKO, FKTP maupun FKTL lain milik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan itu juga wajib melakukan pembuatan RKO ini atau rencana kebutuhan obat ini wajib dilakukan.
gitu ya. Jadi nanti RKO-nya untuk fasilitas kesehatan lain ini itu nanti akan diverifikasi berjenjang juga. Verifikasinya mulai dari kami di Dinas Kesehatan Kota Malang itu akan verifikasi RKO-nya. Kalau sudah oke dari kami akan kami teruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi kalau sudah oke juga nanti akan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan. Jadi sama berjenjang. Ini wajib untuk fasilitas yang bekerjasama dengan BPJS. Nah, kalau tadi perencanaan obat yang untuk pelayanan kesehatan dasar, kalau yang ini perencanaan obat untuk program kesehatan, gitu ya. Jadi rencana obat ini dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program nasional berdasarkan rencana induk bidang kesehatan. Jenis obatnya nanti mengacu pada formulir nasional atau pedoman pelaksanaan program tersebut atau pedoman pengobatan dari penyakit-penyakit tersebut. Ya. Nah, nanti usulannya akan kami koordinasikan dengan pemegang programnya berdasarkan sasaran program. Jadi kalau untuk apa namanya untuk program ini itu akan kami diskusikan dengan pemegang programnya karena apa? Sasarannya itu kami nggak tahu. Jadi misalkan contoh sasaran dari pasien HIV yang harus ditarget oleh pemegang program HIV di Dinas Kesehatan itu berapa banyak, itu farmasi nggak tahu. Yang tahu adalah pemegang program HIV, gitu ya. Jadi harus kami koordinasikan dengan mereka. Bisa kita bekerja sendiri. Nah, nanti untuk perencanaan obat program ini sendiri yang menyusun adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti akan diverifikasi berjenjang juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi, lalu dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan. Nah, yang biasanya dilakukan perencanaan obat ini, nggak semua program pemerintah itu ada RKO-nya. Jadi program nasional ini ada RKO-nya, nggak semua. Jadi yang biasanya ada adalah program diare, TBC, malaria, filariasis, terus vaksin, habis gitu ada gizi, ada KIA, dan lain sebagainya. Kalau kayak DBD yang nggak ada. Contohnya kayak DBD itu nggak ada, rabies itu nggak ada perencanaannya. Nah ini contohnya, contoh template-nya. Jadi nanti ya kebutuhan apa namanya data yang diminta oleh program masing-masing program ini berbeda. Jadi bisa dilihat kalau yang atas ini adalah untuk program malaria, kalau yang bawah ini adalah program imunisasi atau vaksin. Nah, template-nya aja udah beda. Misalkan untuk malaria itu nggak butuh apa namanya, nggak butuh sasarannya berapa banyak. Tapi kalau untuk yang imunisasi itu membutuhkan sasaran. Misalkan untuk perencanaan hepatitis B0 atau HB0. Nah, itu berapa banyak sih targetnya bayi baru lahir yang akan diberikan vaksin hepatitis B. Nah, itu nanti akan mempengaruhi berapa banyak usulan kebutuhan yang diminta. Nanti akan berbeda masing-masing program ini. Ada yang berdasarkan sasaran, ada yang berdasarkan kasus sebelumnya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang pengadaan obat. Nah, kalau pengadaan obat maupun BMHP di lingkup pemerintah, itu kami wajib mematuhi dasar hukum terkait, yaitu PP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang maupun jasa pemerintah. Yang kedua ada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas PP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang maupun jasa pemerintah. Intinya apa dari PP tersebut? Intinya adalah kami harus melakukan pengadaan barang termasuk obat maupun BMHP melalui e-katalog.
Ini adalah tampilan depan dari website e-katalog seperti ini. Ini wajib harus kita adakan melalui e-katalog. Ya, pengadaan melalui proses e-purchasing berdasarkan e-katalog LKPP RI. Jadi e-katalog ini ya modelnya kayak e-commerce-nya pemerintah ya, kayak Shopee, kayak Tokopedia seperti itu. Jadi kita beli. Nah, proses pembeliannya itu yang dinamakan e-purchasing. Nah, kalau misalkan obat maupun BMHP yang kita mau ini, kan tadi kita wajib ya, wajib untuk beli di e-katalog. Tapi kalau misalkan nggak ada di e-katalog, seperti apa pengadaannya? Tetap bisa kita adakan nggak? Bisa, tetap bisa kita adakan, tapi kita melakukan dengan metode lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau misalkan nilai pengadaan barang yang mau kita adakan nilainya maksimal 200 juta, pengadaannya akan kita lakukan dengan metode pengadaan langsung. Jadi pengadaan langsung ini, misalkan saya butuh melakukan pengadaan obat-obatan, nilainya ini maksimal cuma 150 juta. Nah, saya akan menunjuk satu PBF untuk melakukan pengadaan obat tersebut. Jadi saya akan menunjuk PBFK untuk melakukan pengadaan tersebut. Tapi kalau misalkan nilai pengadaannya di atas 200 juta, pengadaannya harus melalui metode tender. Gitu ya. Jadi, misalkan saya punya pengadaan nih yang mau saya adakan nggak ada di katalog, itu nilainya 300 juta. Nah, berarti harus dilakukan tender terlebih dahulu. Jadi, akan kita buka nih apa namanya tender tersebut. Mana aja PBF-PBF yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan kami. Nah, nanti mereka akan memberikan harganya berapa, terus totalnya yang bisa kita dapat berapa. Habis gitu, biasanya sih akan kita pilih yang harganya paling murah ya, dan juga bisa memenuhi spesifikasi yang kami inginkan. Nah, itu yang biasanya akan menang. Jadi misalkan ada 3 yang ikut tender, ya A, B, C ini bisa memberikan harga yang berbeda. Nah, itu nanti akan kita lihat harganya yang paling murah yang mana, sesuai nggak dengan spesifikasi yang kami harapkan. Itu yang akan kami pilih. Nah, pelaksanaan dari pengadaan obat tersebut itu yang melakukan adalah pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. Jadi bukan saya apoteker penanggung jawabnya yang bisa melakukan pengadaan itu, enggak. Yang bisa melakukan pengadaan di katalog itu enggak. Tapi ada orang lain yang sudah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat pengadaan. Nah, itu nanti yang akan klik-klik di e-katalog. Yang akan klik di e-katalog itu. Nah, nanti ketika memang sudah diklik di e-katalog itu, nah nanti akan dilakukan kontrak dari kami, pihak pemerintah akan diwakili oleh pejabat pembuat komitmen dan juga si pihak penyedianya. Itu nanti akan kami lakukan kontrak. Nah, pejabat pembuat komitmen ini juga adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. Baik pejabat pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen ini enggak sembarang orang bisa menjadi PP atau PPKOM. Jadi memang biasanya mereka sudah melewati pelatihan terlebih dahulu ya, baru bisa ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. Eh, untuk melakukan pengadaan obat maupun PMHP pun itu kami harus ada kriterianya. Yang pertama adalah obatnya harus generik. Ini sudah ada peraturan pemerintahnya, kalau nggak salah Permenkes, saya lupa nomor berapanya, itu yang mewajibkan untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah wajib menggunakan obat-obatan yang generik, gitu. Itu harus. Jadi kita akan dahulukan obat yang generik. Misalkan paracetamol itu ada yang jual paracetamol. Satunya jual paracetamol ini dengan merek tertentu ya. Misalkan contoh Panadol gitu ya. Nanti yang kita beli harus yang
paracetamol, bukan yang Panadol. Jadi kita harus beli yang generik. Nah, yang kedua adalah yang nilai TKDN-nya 40% atau lebih. Nilai TKDN ini, kalau TKDN itu kepanjangannya adalah tingkat komponen dalam negeri ya. Nah, tingkat komponen dalam negeri ini adalah berapa banyak sih dari satu proses produksi obat-obatan yang dilakukan di dalam negeri. Contoh, misal dari bahan baku yang digunakan pada proses produksi obatan itu ada yang dari dalam negeri. Nah, itu nanti akan mempengaruhi besaran nilai TKDN-nya. Kalau misalkan obat-obatan itu obat yang impor, itu pasti nilai TKDN-nya nggak ada. TKDN-nya berarti impor. Nah, nanti yang kita pilih adalah yang nilai TKDN-nya 40% atau lebih. Jadi di e-katalog itu, di webnya e-katalog, biasanya sudah tercantum nilai TKDN-nya berapa. Nanti kita akan pilih nilai TKDN yang paling tinggi. Terus selain dua kriteria tersebut, yang pasti nanti akan kita beli juga mempertimbangkan harga yang paling murah yang mana. Misalkan di e-katalog itu yang ada nilai TK-nya ini sebenarnya nilainya lebih tinggi nih, harganya lebih tinggi dibandingkan obat yang nggak ada nilai TKDN-nya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Tetap kita harus pilih yang nilai TKDN-nya lebih tinggi dulu. Jadi misalkan paracetamol di e-katalog itu ada beberapa pabrik kan ya, beberapa pabrik yang produksi. Misalnya pabrik A ini nilai TKDN-nya 45%. Kalau yang pabrik B itu nilai TKDN-nya cuman 25%. Tapi harganya yang pabrik B ini lebih murah daripada pabrik A. Nah, yang akan kita pilih adalah yang pabrik A. Tetap karena nilai TKDN-nya lebih tinggi daripada pabrik B. Nah, dokumen yang ada di slide ini itu adalah contoh dari dokumen kontrak. Jadi dokumen kontrak itu ada berbagai macam isinya. Salah satunya itu adalah ini, surat perintah kerja atau SPK. Nah, SPK ini akan memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia, gitu ya. Jadi di sini tercantum ada waktu pelaksanaan pekerjaannya. Berapa lama sih obat tersebut maksimal bisa kita dapatkan dari penyedia. Kalau misalkan penyedia ini lalai dari dari kontrak ini, misalkan di sini kan kontraknya sampai 31 Mei 2024. Tapi sampai 31 Mei ini nih belum datang si obat ini. Nah, si penyedia ini akan bisa mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya nanti ya bisa dia bayar denda. Jadi di sini itu di SPK ini di bagian instruksi kepada penyedia di situ sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya, maka penyedia bisa atau berkewajiban untuk membayar denda kepada PPKOM atau pejabat pembuat komitmen sebesar berapanya itu nanti kesepakatannya. Kesepakatannya berapa? Dari sisa harga kontrak yang belum dikerjakan. Misalkan ini kan glukosa larutan infus kuantitasnya adalah 1140 botol. Tapi yang baru datang itu sampai 31 Mei baru 1000 botol. Nah, 140-nya belum datang. Ternyata molor sampai kapan gitu ya. Di luarnya 31 Mei. Nah, nanti yang dikenakan denda itu adalah yang 140 setiap hari kalender keterlambatan. Jadi berapa harinya itu nanti akan mempengaruhi besaran denda yang harus dibayar. Ya. Bisa dilihat di sini untuk SPK yang tanda tangan pejabat pembuat komitmen
itu yang mewakili dinas kesehatan, untuk yang penyedianya itu siapa. Ini contohnya adalah direktur. Oh ya, terus apotekernya ngapain? Nah, kalau misalkan untuk saya sendiri, itu biasanya eh, penyedia, jadi atau PBF-nya itu nanti, itu kalau misalkan untuk obat-obatan yang masuk narkotika, psikotropika, OOT maupun prekursor, itu tetap nanti akan minta surat pesanan obat atau SP. Itu tetap minta. Tapi kalau misalkan untuk obat-obatan di luar narkotika, psikotropika, OOT maupun prekursor, itu nanti nggak perlu surat pesanan dari saya. Jadi yang wajib ada surat pesanannya tetap itu. Tetap yang narkotika, psikotropika, OOT maupun prekursor. Nah, untuk obat yang selain itu nanti cukup dari surat pesanan yang dibuat oleh pejabat pengadaan. Nah, ini untuk penerimaannya. Kalau untuk penerimaan, kami lakukan berdasarkan surat pesanan maupun surat perintah kerja. Jadi, akan kita cocokkan dengan SP maupun SPK-nya. Apa yang kita lihat nanti adalah nama produk, jumlahnya, kondisinya, bagaimana si produk itu ketika datang ke dinas, nomor batch-nya, tanggal kadaluarsanya. Jadi tanggal kadaluarsa ini nanti yang kita mau adalah minimal 2 tahun sejak tanggal kedatangan. Jadi misalkan sekarang tanggal 24 Februari 2025 itu ada barang datang, barang datang. Eh, yang saya mau ED-nya adalah berarti di Februari 2027. Jadi kalau misalkan kurang dari Februari 2027, biasanya akan saya komunikasikan terlebih dahulu kepada pihak penyedianya. Ini bisa ditukar ke barang yang lebih baru, sorry, ED-nya lebih panjang, atau apakah ada jaminan retur terhadap obat tersebut. Ya, jadi misalkan obat itu nggak habis sampai masa ED-nya itu tadi datang, obat tersebut bisa saya kembalikan ke PBF. Ya. Tapi ini juga sebenarnya saya juga masih belum bisa saklek-saklek banget untuk menerapkan tanggal kadaluarsa itu. Karena apa? Karena kebanyakan obat yang diproduksi sekarang itu punya ED juga 2 tahun. Gitu. Jadi susah untuk apa namanya? Entah kenapa sekarang susah untuk dapat yang obat dengan ED-nya panjang. ED panjang ini ya 3 tahun ke atas itu agak susah. Di tahun 2024 kemarin seperti itu. Jadinya akhirnya ya daripada kita nggak dapat obat, biasanya kami punya kebijakan khusus ya seenggaknya 18 bulan terhitung sejak tanggal kedatangan ED-nya itu bisa terpenuhi. Kalau misalnya kurang dari 18 bulan, baru kita akan komunikasikan. Ini mau saya kembalikan ke penyedia atau bisa dapat jaminan retur. Yang terakhir yang harus dicek juga kesesuaian kondisi fisik barang dan dokumen. Jadi ya jumlahnya itu tadi kondisi fisiknya apakah sesuai dengan dokumennya yang saya dapatkan. Kalau misalkan sudah sesuai, ya faktur maupun surat penerimaan barang seperti ini itu ditandatangani, dikasih identitas penerima, dan juga jangan lupa nomor SIP-nya baru di stempel. Nah, ini penyimpanan. Kalau penyimpanan cenderung lebih mudah ya. Pokoknya kita lihat persyaratan yang tercantum pada label obatnya maupun BMHP-nya itu bagaimana. Kita usahakan untuk apa namanya untuk penyimpanannya sesuai dengan alfabetis. Jenis sediaannya bagaimana. Kan kita keluarkan Vivo, secara Vivo maupun Vivo. Terus untuk narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor nanti akan kami simpan terpisah di ruang tersendiri. Dan juga yang nggak kalah penting adalah dulu penyimpanannya.
kalau misalkan suhu penyimpanannya harus disimpan di suhu 25, ya berarti nggak bisa dijadikan satu sama yang penyimpanannya di bawah suhu 30. Ada ruangannya tersendiri. Nah, ini untuk distribusi. Jadi kalau untuk distribusi, yang kami jadikan dasar adalah laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Nah, ini biasanya adalah laporan yang dibuat oleh puskesmas tiap bulannya. Fungsinya apa? Yang pertama adalah pengendali obat di puskesmas agar nggak terjadi yang namanya understock atau overstock. Jadi jangan sampai di satu puskesmas itu sampai kurang, jangan sampai di satu puskesmas itu sampai berlebihan. Jadi kami harus bagi rata untuk kebutuhan 16 puskesmas di kota. Yang kedua adalah menjadi dasar alokasi distribusi obat PMHP maupun vaksin dari instalasi farmasi ke puskesmas ataupun vaskes lainnya. Jadi kalau di vaksin, jadi ini tempatnya berbeda ya. Untuk yang selain vaksin ada di Saujajar, yang di vaksin itu ada di apa namanya, ada di dinas. Nah, kebijakan yang kami terapkan agak sedikit berbeda. Kalau untuk yang apa namanya, LPLPO yang di mana di instalasi farmasi ini hanya kami terapkan untuk siapa, puskesmas. Tapi kalau di vaksin yang di Bujena itu vaskes lain selain puskesmas itu juga wajib membuat LPLPO. Tapi kalau di sini enggak. Jadi kalau vaskes lain ada permintaan apa namanya, permintaan obat, rumah sakit misalnya minta obat HIV, itu mereka nggak perlu bikin LPLPO karena memang sudah ada sistem tersendiri untuk menangani permintaan obat tersebut. Nah, yang ketiga, LPLPO ini itu terdiri dari stok awal, terus ada penerimaan, persediaan, pemakaian, sisa stok, dan nanti jumlah permintaan obat maupun PMHP-nya itu berapa banyak. Ya. Dan ini wajib diserahkan oleh puskesmas tiap bulannya ke instalasi farmasi. Nah, ketika kita melakukan distribusi, satu dokumen yang lain harus diisi adalah kartu stok. Pertama, kenapa? Karena kartu stok ini menjadi catatan untuk mutasi obat, mulai dari penerimaan, pengeluaran, obat rusak, dan lain sebagainya. Terus dasar pembuatan laporan, perencanaan, pengadaan, dan lain-lain. Terus nanti misalkan kita melakukan stok opname, nah itu sebagai pembanding dengan stok fisik, gitu ya. Jadi yang tercantum berapa, stok realnya berapa. Nah, yang keempat adalah dasar pertanggungjawaban atas aset yang kami miliki. Jadi apapun mutasi yang dilakukan, mau itu distribusi maupun penerimaan dan lain sebagainya harus tercatat di kartu stok. Nah, selain itu, ini adalah sistem aplikasi yang kami punya juga untuk sistem elektroniknya. Kalau tadi di kartu stok adalah sistem manualnya. Ini ada sistem elektroniknya, yaitu adalah sistem aplikasi e-logistik. Jadi e-logistik ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, nanti penggunanya adalah instalasi farmasi untuk melakukan pencatatan seluruh mutasi yang terjadi. Nah, selain e-logistik ini sendiri, sebenarnya Kementerian Kesehatan itu juga punya beberapa aplikasi lain. Tapi aplikasi lain ini nggak semua bisa apa namanya, nggak bisa dilakukan pencatatan oleh semuanya ya. Maksudnya, jadi si aplikasi yang dikembangkan lainnya itu tergantung dari programnya masing-masing. Misalkan yang dikembangkan lain itu ada sistem aplikasi namanya Smile ATM. Jadi untuk program AIDS, TBC, dan malaria itu juga nanti pencatatan logistiknya harus dilakukan di Smile ATM ini. Terus juga untuk HIV AIDS itu juga punya sistem apa namanya, pelaporannya sendiri, namanya SIHA. Terus nanti di TBC itu juga ada sistem pelaporannya sendiri, namanya TBC. Nah, ini adalah
kelemahan dari apa namanya dari pencatatan fasilitas pencatatan yang dilakukan oleh Kemenkes. Kenapa? Karena terlalu banyak aplikasi. Jadinya kita tuh double-double gitu loh. Kalau misalkan mau melakukan pencatatan. Jadi di logistik iya, di apa namanya Smile iya, di nanti SIH atau SITP iya. Nah nanti vaksin itu juga punya sistem eh Smile sendiri, Smilenya vaksin itu juga ada. Nah itu juga harus di input di situ. Jadi terlalu banyak, sebenarnya masih terlalu banyak aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri dan itu harus kami isi juga semuanya. Nah, itu yang agak ribet. Nah, untuk distribusi sendiri itu juga ketika kami akan mengeluarkan barang itu ada yang namanya surat bukti barang keluar yang jadi barang yang kami keluarkan akan diserahkan ke siapa itu nanti dokumen resminya adalah SBBK ini atau surat bukti barang keluar. Sebagai bukti bahwa obat, PMHP maupun vaksin itu sudah kami keluarkan dari stok persediaan kami, dan juga sebagai bukti bahwa obat, PMHP maupun vaksin sudah kami serahkan kepada puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Ini contohnya seperti ini. Jadi memang SBBK kami itu ada dua. Ada yang kiri, itu adalah SBBK dari output sistem e-logistik. Jadi lebih lengkap memang apa namanya isinya ada jumlahnya, nomor batch-nya, expired-nya, harganya berapa, terus sumber dananya dari mana itu tercatat di situ. Tapi kami juga mengeluarkan SBBK yang secara manual, jadi kita tulis tangan. Kayak gini, contohnya yang kanan itu. Nah, itu berfungsinya lebih seperti surat jalan. Nah, kalau yang kiri itu berfungsi sebagai faktur. Jadi yang kanan itu kan memang kalau dilihat cuma ada jenis barangnya apa, banyaknya berapa. Tapi sama-sama nanti di bagian akhirnya itu akan terlihat siapa yang menerima, siapa yang mengeluarkan, dan disetujui oleh siapa. Ini monitoring dan evaluasi. Jadi kegiatan monitoring dan evaluasi kami ada beberapa indikator yang kami lihat. Yang pertama adalah laporan ketersediaan obat dan vaksin esensial. Jadi laporan ketersediaan obat ini akan dilihat tuh ada 40 item obat indikator yang memang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setidaknya harus ada di puskesmas. Gitu ya. Ada 40 obat indikator dan 5 item vaksin. 5 item vaksinnya ini yang termasuk imunisasi dasar lengkap. Itu harus ada di puskesmas. Gitu ya. Nah, nanti pelaporan dari puskesmas itu bisa dilakukan melalui Selena, ada aplikasi namanya Selena, ataupun websitenya Emonef Puskesmas. Ini ada lagi, jadi macam-macam aplikasinya Kemenkes itu. Dan namanya biasanya mirip-mirip, jadi agak kebalik-kebalik sedikit. Ya. Ini pelaporan puskesmas lewat situ. Nah, kalau pelaporan instalasi farmasi nanti itu ada tarikan data dari sistem e-logistik. Jadi nggak kita laporkan melalui Emonef lagi, tapi tinggal tarikan data dari sistem e-logistik. Itu nanti akan kita laporkan apakah 40 obat indikator ini ada di kami di instalasi farmasi. Kalau untuk puskesmas itu ngisi satu-satu ya untuk apa namanya ketersediaannya. Obatnya ada apa enggak. Yang kedua ada laporan penggunaan obat rasional atau POR. Nah, untuk POR ini sendiri itu yang melakukan pelaporan hanya puskesmas aja. Kalau di instalasi farmasi enggak. Ada 4 parameter yang harus dilihat, yaitu adalah penggunaan antibiotik pada penata laksanaan ISPA non-pneumonia, penggunaan antibiotik pada penata laksanaan diare non-spesifik, penggunaan injeksi pada penata laksanaan kasus mialgia, dan juga rata item obat yang diresepkan per
lembar resep terhadap seluruh kasus tersebut. Jadi kalau misalkan untuk diare, untuk ISPA maupun mialgia ini seharusnya tidak diberikan kayak ISPA, nggak diberikan antibiotik, diare nggak diberikan antibiotik, untuk kasus mialgia seharusnya tidak diberikan injeksi. Nah, kalau misalkan ada peresepan, katakan ISPA itu ada dokter yang meresepkan apa namanya antibiotik. Nah, itu nanti akan dihitung berapa banyaknya sih dalam 1 bulan apa namanya peresepan obat untuk kasus ISPA yang menggunakan antibiotik. Nah, itu yang akan dihitung persentasenya berapa banyak. Jadi nggak boleh, contoh kalau untuk ISPA non pneumonia ini nggak boleh nggak boleh lebih dari 20%. Lebih dari 20% peresepan obat di puskesmas itu yang meresepkan antibiotik untuk tata laksana ISPA. Kalau lebih dari 20% ya berarti harus diberitahukan kepada dokternya untuk lebih bijak lagi, untuk lebih rasional lagi melakukan peresepan obat tersebut. Itu contohnya seperti itu. Terus yang terakhir adalah laporan tahunan. Kalau untuk laporan tahunan ini bisa dilihat contohnya seperti itu adalah laporan mutasi obat dalam 1 tahun yang terdiri dari sisa persediaan tahun sebelumnya, terus penerimaan obat maupun PMAP di tahun tersebut, pengeluarannya berapa banyak, dan terus nanti sisanya di akhir tahun itu berapa. Misalkan untuk tahun 2025 ini, di awal tahun, berarti kita buat laporan tahunan yang terjadi di tahun 2024. Mulai dari stok awalnya berapa, sampai nanti di stok akhir tahun 2024, itu obatnya berapa banyak. Nah, itu yang akan kami buat. Kalau bisa dilihat di laporan tersebut itu tidak tercantum ada nomor batch atau ada apa namanya ED-nya, karena memang laporan ini itu lebih seperti laporan neraca keuangan tahunannya instalasi farmasi. Tuh, berapa banyak sih aset yang kami kelola dalam 1 tahun. Awal tahun kami mengelola aset berapa, yang kami terima asetnya berapa, yang kami keluarkan asetnya berapa, yang sisa di akhir tahun tersebut asetnya tinggal berapa. Jadi memang yang kami kelola ya uang, gitu ya. Walaupun bentuknya barang, tapi yang kami kelola sebenarnya adalah uang. Yang ketiga, dapat juga digunakan sebagai dasar perencanaan maupun pengadaan obat di tahun berikutnya. Jadi laporan tahunan tahun 2024 ini bisa kami jadikan dasar apa namanya pengadaan obat di tahun 2025 seperti itu. Nah, puskesmas itu juga wajib membuat laporan tahunan ini. Template-nya sama seperti ini, kami buat sama seperti ini. Nah, nanti akan diserahkan ke instalasi farmasi, akan kami kompilasi dari 16 puskesmas itu untuk menjadi menjadi laporan tahunannya puskesmas. Sudah cukup, ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk materi kedua. Saya izin bertanya, Ibu. Sebenarnya, perkenalkan saya Erika, Ibu. Izin bertanya terkait yang di awal tadi itu kan ada RKO. Nah, untuk RKO-nya itu harus di-verif sama Dinkes. Nah, sebelum RKO-nya valid untuk terverifikasi, apakah ada parameter-parameter yang menjadi pertimbangan Dinkes untuk memverifikasi RKO tersebut, Ibu? Terima kasih. Oke. Untuk yang kami lihat ya, untuk apa namanya verifikasinya itu, yang dilihat memang di rencana kebutuhan sama rencana pengadaan. Di situ kalau dilihat ini saya kembalikan lagi ke tabelnya, itu ada rencana kebutuhan tahun 2025 sama rencana pengadaan tahun 2025. Bisa dilihat ya, sudah ketemu kan ya? Ada rencana kebutuhan dan juga ada rencana pengadaan. Nah, itu nanti akan dilihat
apa namanya, selisihnya. Jadi, apakah ada selisih antara rencana kebutuhan sama rencana pengadaan? Kalau misalkan eh, berbeda jauh nih rencana pengadaannya, berbeda jauh dibandingkan rencana kebutuhannya. Kalau kayak gitu bisa dipertanyakan loh, kenapa? Sebenarnya kan kalau dari rumus rencana kebutuhanmu katakan sekitar 1.000 tablet. Tapi rencana pengadaanmu kok bisa 5.000 tablet, itu kan berarti 5 kali lipatnya. Nah, kalau misalkan si apa namanya si yang kami verifikasi tersebut bisa mengemukakan alasannya dan itu masuk akal gitu ya, berarti bisa kita loloskan. Tapi kalau misalkan em, nggak ada alasan khusus, misalkan 1.000 ini nanti itu akan sisa stoknya mungkin yang kami punya itu akan di tahun ini, makanya kami akan menambahkan apa namanya pengadaannya untuk tahun depan. Nah, kayak gitu, misalkan dia tidak bisa memberikan apa namanya alasan-alasan tersebut yang sekiranya masuk akal, itu ya akan kami minta untuk diperbaiki lagi gitu. Jadi misalkan contoh itu terlalu kecil sih sebenarnya. Contohnya di apa ini ya? Aminofilen injeksi ini kalau nggak salah. Aminofilen injeksi itu, sorry ini terlalu kecil memang. Di rencana kebutuhannya itu ketemu 13,64. Tapi rencana pengadaan tahun 2025-nya itu kami menuliskan 30, angka 30 di situ. Kenapa? Itu kan berarti sudah 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya dari apa namanya dari rencana kebutuhan. Kenapa? Karena memang kemasan terkecil dari aminofilin injeksi itu 30 ampul. Nah, di instalasi farmasi kita itu nggak boleh beli eceran ya. Jadi misalkan kita beli ya kita sesuaikan dengan kemasan terkecilnya itu berapa. Misalkan aminofil injeksi kemasan terkecilnya 30. Ya udah kita bisa belinya ya kelipatan 30 itu tadi 30, 60, 90. Kita nggak bisa beli 50 gitu nggak boleh. Kita bisanya ya beli dus-dusan. Jadi itu yang biasanya dilihat. Eh, Seingat saya, kalau di yang tercantum di petunjuk teknis apa namanya petunjuk teknis penyusunan rencana kebutuhan obat yang disusun oleh Kemenkes untuk obat-obatan yang masuk ke kategori V itu perbedaan antara rencana kebutuhan dengan rencana pengadaannya boleh berbeda plus minus 5%. Kalau untuk yang obat-obatan yang termasuk golongan E, itu perbedaannya plus minus 10%. Untuk yang obat-obatan golongan N, itu perbedaannya boleh plus minus 20%. Nah, itu nanti yang akan dilihat. Kalau misalkan lebih dari, katakan yang V, lebih dari 5% nih, apa namanya, kebutuhannya. Contoh ya tadi kayak aminofil injeksi itu kan kami golongkan ke kategori V. Tuh. 13,64 ke 30% kan lebih dari 5% nih. Nah, itu akan kami justifikasi di kolom keterangan. Kenapa kok kami memilih 30 ampul? Karena kemasan terkecilnya adalah 30 ampul per kotaknya. Kayak gitu. Nanti secara garis besar ya dilihatnya seperti itu. Beda rencana kebutuhan dengan rencana pengadaannya apa namanya? Ada rentangnya. Kalaupun misalkan lebih dari rentang ya pokoknya itu tadi ada alasannya apa ya sudah akan kita loloskan verifikasi seperti itu. Bisa menjawab Mbak Erika? Bu, bisa. Terima kasih nih, Bu. Apa boleh Oh, satu pertanyaan lagi nih, Bu? boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Ini yang dilakukan oleh Monef tadi kan ada yang terkait laporan ketersediaan obat dan vaksin. Misalnya kan ada 40 obat yang wajib ada di tiap puskesmas nih, Bu. Nah, dari tiap 40 ini apakah ada minimal jumlah obat dari masing-masing item, Ibu? Dan kemudian apakah selama ini tuh ada puskesmas atau klinik yang tidak bisa memenuhi item-item tersebut? Kemudian untuk tindak lanjut dari Dinkes itu seperti apa, Ibu? Terima Oke, kasih. langsung jawab ya.
Kalau jumlahnya nggak ada ketentuannya ya Mbak ya. Pokoknya ada aja. Mau satu tablet ya kalau ada ya sudah. Gampangnya seperti itu. Pokoknya satu tablet atau satu botol aja ada itu ya sudah berarti ada di puskesmas. Kalau ketentuan jumlahnya memang nggak ada. Tapi kalau ketentuan itemnya misalkan dari 40% itu sorry 40 item itu di puskesmas untuk persentasenya itu minimal harus ada 85%. Jadi 85% dari apa namanya 40 item obat itu harus tersedia di puskesmas. Ini klinik enggak ya? Kalau klinik ya, ini hanya untuk puskesmas ya. Kalau klinik sudah itu urusannya mereka masing-masing ya. Itu kan sudah apa namanya? Sudah otonominya mereka masing-masing. Tapi kalau puskesmas kan tetap tetap obat-obatannya dari kami nih. Nah, karena ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan itu tadi ada 40 obat indikator eh, dan 5 item vaksin yang harus ada di puskesmas. Nah, itu kita pantau. Kalau untuk obat indikatornya memang 85%, tapi untuk 5 item vaksin ini, lima-limanya harus ada di puskesmas. Jadi 100%. Nggak boleh nggak ada di mana nggak boleh nggak ada di puskesmas gitu ya. Kecuali kasus khusus, misal di awal tahun kemarin itu memang ada kekosongan vaksin yang masuk ke vaksin indikator itu adalah DPT, HB, HIB. Nah, itu memang terjadi kekosongan nasional. Kalau kayak gitu kan di luar kendali kami ya sebagai apa namanya instansi pembina puskesmas. Kalau kayak gitu ya sudah, nggak apa-apa memang karena memang kosong. Tapi kalau misalkan barang itu ada, lima-limanya vaksin itu juga harus ada di mana di puskesmas. Terus kalau misalkan di 40 item indikator tadi, ternyata contohnya ini kan ada kalau dilihat di tabel itu ada angka 1, ada angka 0 ya. Angka 1 itu menunjukkan bahwa obat-obatan tersebut ada di puskesmas. Kalau angka 0 itu menunjukkan bahwa obat-obatan itu tidak ada di puskesmas. Nah, kalau misalkan ini kan yang angka 0 adalah amitriptilin tablet gitu ya. Ini nggak ada di puskesmas, ini puskesmas Arjuno, nggak ada di puskesmas Arjuno. Nah, berarti nanti ini kan laporannya di bulan Maret. Untuk bulan April kami minta Arjuno untuk melakukan pengambilan obat amitriptilin itu biar di bulan April ada obatnya. Karena amitriptilin itu memang masuk ke 5 psikofarmaka dasar yang harus ada di puskesmas. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan, misalkan barangnya memang ada di mana? Di instalasi farmasi, ya sudah kami minta bulan depan, puskesmas kamu ambil lo obat ini. Gitu, biar ketersediaan, pelaporan ketersediaan obatnya ini nggak sampai kosong. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi obat yang masuk 40 obat indikator ini memang sudah dipilihkan oleh Kemenkes yang paling esensial, yang paling dibutuhkan, seenggaknya harus ada di puskesmas, yaitu ada 40 obat indikator. Jadi diharapkan jangan sampai kosong di puskesmas. Gitu. Jadi kita sebagai instansi pembina, ya yaitu tadi eh, untuk bulan depan silakan ambil, karena memang barangnya ada di dinas gitu. Kecuali memang kita juga kosong ya, ya sudah. Kalau memang di kami kosong, mungkin karena memang sebenarnya kami sudah beli, tapi ternyata barang itu apa namanya, barang itu masih terkendala di mana di penyedia, ya jadinya kan kekosongan obat tuh, ya sudah. Akhirnya ya mau nggak mau, akhirnya nilai pelaporannya juga jadi kurang. Jadi jangan sampai, makanya tadi perencanaan obat itu harus kita kencengkan, jangan sampai ada kekosongan obat, khususnya untuk obat-obatan yang sifatnya itu tadi ya, yang apa namanya termasuk obat indikator maupun yang lain ya,
Ya, obat indikator ini sebenarnya hanya jadi patokan kita aja sih ya, patokan kita aja. Pokoknya jangan sampai kita terjadi kekosongan obat, mau yang masuk 40 obat indikator, mau yang nggak masuk ke 40 obat indikator, jangan sampai obat itu kosong. Kalau vaksin itu memang kita nggak ada pengadaan vaksin, kita nggak pernah beli beli vaksin sendiri. Ini vaksin yang imunisasi kita nggak pernah beli sendiri karena memang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi memang harus ada. Itu yang Mbak Erika bisa diterima. Iya, Bu. Berarti untuk puskesmasnya masukkan ke laporan ketersediaan ini sesuai jumlah real yang ada di puskesmas ya, Bu. Jadi nggak harus satu seperti itu, Bu. Enggak, betul. Iya. Ya, Kalau terima kasih. sekarang itu, kalau dulu pelaporannya sebenarnya gampang ya. Tinggal ada enggak sih obat ini di puskesmas. Jadi tinggal centang-centang aja. Tapi kalau tahun ini ternyata mulai berubah lagi Kemenkes apa namanya pelaporannya. Jadi akan dilihat sisa stoknya di puskesmas berapa. Katakan yang masuk allopurinol ya. Allopurinol sisa stoknya di puskesmas berapa. Nah, rata-rata pemakaiannya selama 12 bulan terakhir itu berapa? Itu harus diinput puskesmas di website Emonef itu, berapa jumlahnya. Nanti akan terlihat tingkat ketersediaan di puskesmas. Katakan untuk obat ini bisa untuk 2 bulan ke depan, untuk 3 bulan ke depan, dan lain sebagainya. Itu ya. Ya, Bisa terima kasih banyak ya, Ibu. sama-sama. Ada pertanyaan lain? Mungkin sudah cukup? Kalau memang sudah, kalau sudah ya sudah. Tinggal apa namanya? Tinggal besok. Kalau besok jam 9 ya. Kalau hari Rabu sama hari Kamis bisa jam mulai setengah 9. Silakan dibagi sendiri-sendiri. 120 anak dibagi untuk 3 hari. Jadi satu hari 40-40. Nanti 20-20 juga dibagi sendiri. Siapa yang mau ke dinas dulu, siapa yang mau ke instalasi farmasi dulu, silakan. Kita nggak akan membagi dari dinas. Jadi terserah ketuanya siapa tadi itu yang membagi. Itu ya. Eh, Sudah sepertinya itu dulu. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, oh nanti jam 1 ya. Jam 1 bisa kembali lagi ke link Zoom ini untuk mendengarkan materi yang selanjutnya yang akan diberikan sama Bu Jena. Gitu. Kembali lagi ke siapa tadi ketuanya? Syauki, Bu. Oh iya, Mas Syauki. Bisa ditutup dulu Mas Syauki? Tadi katanya apa ada gangguan mic atau gimana tadi yang awal-awal tadi? Oh, baik, baik. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita akhiri dengan berdoa, dengan doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, izin live ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.